Pendidikan di era digital. Tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Perkembangan teknologi menghadirkan tantangan serta peluang bagi pendidikan. Nah, di satu sisi juga, akses informasi itu semakin meningkat, tapi di sisi lain, kemampuan mengelola informasi menjadi sangat penting. Apa saja tantangan serta peluang pendidikan di era digital? Yang pertama adanya kesenjangan digital. Itu kalau kita tinjau dari segi tantangan. Kesenjangan digital di sini maksudnya tidak semua orang itu dapat mengakses pembelajaran berbasis digital. Ada daerah-daerah yang memang masih harus diberikan pengembangan lebih lanjut terkait digitalisasi. Ada juga daerah yang memang sudah terbiasa dengan digitalisasi. Nah, kesenjangan inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian literasi keamanan data semakin masif dan juga semakin berkembangnya sebuah teknologi. Salah satu poin yang harus diperhatikan yaitu terkait keamanan data. Saat ini tingkat kriminalitas di internet itu semakin tinggi. Oleh karena itu, ketika diimplementasikan teknologi ini di dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam kegiatan pendidikan, faktor keamanan data ini harus menjadi perhatian yang sangat-sangat penting bagi kita semua. Kemudian yang ketiga yaitu etika digital. Nah, etika digital di sini maksudnya semakin berkembangnya informasi, semakin berkembangnya kemajuan teknologi, tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap etika dari seseorang. Nah, oleh karena itu, kita harus betul-betul cakap dalam hal memanfaatkan digitalisasi ini. Kemudian yang kedua, yaitu peluang. Di era teknologi digital yang semakin masif ini, yang semakin berkembang sangat pesat ini, pembelajaran itu dibuat lebih personal. Kemudian akses ke sumber belajar itu jauh lebih luas. Dan pengembangan keterampilan di abad 21 itu jauh lebih mudah karena kita dimudahkan dengan teknologi-teknologi yang semakin berkembang saat ini. Teknologi di dalam pembelajaran. Maksudnya di sini adalah implementasi dari teknologi itu di dalam kegiatan pembelajaran. Teknologi menjadi alat yang efektif di dalam pembelajaran. Contohnya di sini yaitu platform e-learning. Nah, melalui platform e-learning ini bisa memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Kemudian menyediakan materi pembelajaran dan melacak kemajuan siswa. Kemudian yang kedua, itu ada aplikasi edukasi. Saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi edukasi yang bisa kita gunakan. Baik itu yang dikembangkan oleh swasta maupun yang dikembangkan oleh pemerintah. Nah, aplikasi edukasi ini bersifat interaktif. Kemudian di dalamnya juga dia bisa menawarkan game edukatif. Dan biasanya ada umpan balik secara langsung kepada siswa. Kemudian yang ketiga yaitu realitas virtual ataupun virtual reality. Nah, virtual reality ini membuat pembelajaran jauh lebih imersif karena memungkinkan siswa untuk menjelajahi dunia nyata atau konsep abstrak secara virtual. Saat ini, kurikulum di beberapa negara di dunia itu sudah berkembang menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Nah, saat ini kebanyakan dari kurikulum itu sudah berbasis digital. Apa saja yang harus kita perhatikan, apa saja yang harus kita lakukan dalam hal pengembangan kurikulum berbasis digital ini? Yang pertama yaitu integrasi teknologi. Maksudnya di sini yaitu mengintegrasikan seperti platform pembelajaran e-learning, kemudian aplikasi edukasi dan perangkat lunak di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pengembangan keterampilan digital. Nah, maksudnya di sini mempromosikan keterampilan digital seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini dapat memfasilitasi siswa dalam hal proyek. Nah, ini bisa dikerjakan secara kolaboratif yang memungkinkan siswa
untuk menerapkan pengetahuan serta keterampilan digital, bukan hanya di lingkungannya tapi juga di lingkungan di luar dari tempat tinggal mereka, di luar dari sekolah mereka. Itu bisa kolaborasi maksudnya. Kemudian evaluasi digital, menerapkan metode evaluasi digital yang inovatif dan efisien untuk menilai pemahaman siswa. Kemudian peran guru di era teknologi digital saat ini. Peran guru di era digital itu mengalami transformasi yang semakin cepat. Guru harus menjadi fasilitator, pembimbing, dan motivator yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Apa saja yang harus diperhatikan guru di era teknologi saat ini? Yang pertama, memanfaatkan teknologi itu sebagai alat, yaitu dengan menguasai teknologi dan menggabungkannya ke dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, adaptasi terus-menerus. Nah, mempelajari teknologi baru dan mengadaptasinya ke dalam kegiatan pembelajaran itu merupakan sebuah inovasi yang harus terus dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasilah dengan siswa secara efektif melalui platform digital. Kemudian yang keempat, yaitu tumbuhkan kreativitas digital. Ini ada hubungannya dengan pemanfaatan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mengembangkan materi pembelajaran yang menarik dan juga inovatif di dalam teknologi. Maksudnya kreativitas digital di sini yaitu mengembangkan materi pembelajaran yang menarik dan juga inovatif dengan teknologi. Kemudian kolaborasi dan komunikasi global. Nah, teknologi mempermudah kolaborasi dan berkomunikasi secara global. Ini memungkinkan siswa untuk belajar dan bertukar ide dengan orang lain dari seluruh dunia. Masa depan dari pendidikan digital. Masa depan pendidikan digital itu dipenuhi dengan peluang. Teknologi akan terus berkembang dan mengubah cara kita belajar dan juga mengajar. Nah, masa depan pendidikan di sini kita dapat klasifikasikan mulai dari pembelajaran yang dipersonalisasikan. Mempersonalisasikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Kemudian yang kedua, kita bisa mengimplementasikan AI di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran yang imersif. Imersif di sini maksudnya kita dapat menggunakan VR dan juga AR untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan juga lebih mendalam.